Ada-ada saja permintaan Baginda Raja. Meskipun terbilang mustahil, tapi ia menginginkannya menjadi kenyataan. Dan tentulah yang menjadi sasarannya adalah siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, apakah kau percaya akan adanya kuda sakti? Yang mana kuda sakti tersebut mampu melakukan apa yang saya inginkan? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, saya rasa itu sesuatu yang mustahil. Raja Nabi Sulaiman saja yang mampu berbicara dengan hewan, beliau tidak mempunyai kuda yang sakti. Karena kesaktian Nabi Sulaiman terdapat pada cincinnya, bukan pada hewan kendaraannya, jawab Abu Nawas. Tapi aku yakin ada, karena aku telah mendapatkannya Abu Nawas, balas Baginda Raja. Kalau memang ada, beritahu saya di mana tempatnya, timpal Abu Nawas. Baik, besok aku akan menunjukkannya padamu, sahut Baginda Raja. Kemudian pada keesokan harinya, Baginda Raja mengajak Abu Nawas ke sebuah tempat yang sangat luas, di mana tempat tersebut terdapat sebuah kandang yang sangat besar. Mereka berdua pun lalu memasukinya. Saat Abu Nawas masuk ke dalamnya, ia melihat seorang pria sedang membersihkan kotoran kuda. Itu dia kuda sakti saya Abu Nawas. Dia melakukan apapun yang saya inginkan, kata Baginda Raja. Abu Nawas yang merasa dipermainkan sempat merasa dongkol. Akan tetapi Abu Nawas tak kehilangan akal. Ia menghampiri pria tersebut dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar kuda sakti?" Pria itu menjawab, "Iya, saya kuda sakti Baginda Raja." "Jadi kau bisa melakukan apapun yang diperintah Baginda Raja?" tanya Abu Nawas kembali. "Iya, saya bisa melakukan apapun," jawab pria tersebut. Ternyata pria ini sudah bersekongkol dengan Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu menendang kaki pria itu berkali-kali dan kemudian berkata kepadanya, "Sekarang larilah. Tunjukkan pada kami seberapa cepatnya kamu bisa berlari." Dengan menahan rasa sakit, pria itu berlari sambil terpincang-pincang. "Mana ada kuda sakti larinya begitu? Paduka pasti telah keliru," teriak Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja tak kuasa menahan tawanya. Kisah selanjutnya. Ketika Abu Nawas sedang di teras depan rumahnya, datanglah seorang kawan menghampiri. Ia pun lalu berkata kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, lihatlah, ada dua orang membawa nampan yang berisi ayam panggang." Abu Nawas membalas, "Biarkan saja, itu bukan urusanku." Ucapan Abu Nawas ini mengandung maksud bahwa dirinya tidak suka kepo dengan urusan orang lain. Kawan Abu Nawas kembali berkata, "Tapi mereka sedang menuju ke rumahmu Abu Nawas." Abu Nawas membalas, "Biarkan saja, itu bukan urusanmu." Ucapannya kali ini untuk memberitahu kawannya agar orang lain juga jangan kepo dengan urusan dia. Drama Abu Nawas dilantik menjadi Hakim Agung. Suatu saat, jabatan Hakim Agung sedang kosong sejak kematian pejabatnya, yaitu Syekh Maulana. Raja Harun ar-Rasyid sudah meminta nama-nama nominator hakim senior yang layak untuk diangkat menjadi hakim agung. Tapi anehnya, keputusan malah jatuh kepada anak Syekh Maulana, yakni Abu Nawas, yang bukan hakim tapi memang dikenal menguasai segala ilmu kebijakan. Maka jadilah Abu Nawas calon tunggal hakim agung. Tentu saja keputusan itu membuat dengki para hakim senior.
Abu Nawas cemas mendengar keputusan rajanya itu. Apalagi intrik panas mulai berhembus. Gosip soal kolusi dan nepotisme disorot dalam pengisian jabatan di institusi hukum itu. Harta kekayaannya ada yang mengusut. Maka Abu Nawas mulai tersenyum dan tertawa sendiri setelah mendapat undangan tes kelayakan dari istana. Abu Nawas keluar rumah. Dia mengambil pelepah daun kurma yang jatuh di halaman. Kemudian dia tunggangi pelepah itu selayaknya naik keledai sambil berkeliling kampung. Anak-anak pun bersorak-sorai menyanyikan lagu kuda lumping mengiringi di belakangnya. Dan hari itu juga tersiar kabar Abu Nawas otaknya tak waras. Gosip pun makin keras berhembus. Apa mungkin orang tak waras menjabat hakim agung? Raja Harun ar-Rasyid tidak percaya terhadap gosip itu. Sebab Abu Nawas memang penuh gosip intrik dan kontroversial. Maka raja memerintahkan prajuritnya untuk memanggil Abu Nawas. Kalau perlu menangkap Abu Nawas agar datang ke istana. Abu Nawas dengan terpaksa akhirnya datang bertemu Baginda Raja. Dia masih suka tersenyum dan tertawa sendiri. Kamu menolak undangan kerajaan. Tahukah kamu bahwa ini suatu penghinaan? Kata Baginda Raja. Saya sudah tahu, jawab Abu Nawas. Tahu apa? Sergah Baginda Raja lagi. Saya tahu bahwa terasi itu berasal dari udang, jawab Abu Nawas ngelantur. Baginda Raja naik pitam dengan jawaban Abu Nawas yang tak nyambung itu. Ini pelecehan terhadap kerajaan. Kamu tahu itu, Abu Nawas? Kan saya benar. Lah menurut Anda, apa udang itu berasal dari terasi? Baginda Raja pun murka, merasa terhina dengan ucapan itu. Pasal pencemaran nama baik pun berlaku. Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk menghukum Abu Nawas dengan 25 kali cambukan hari itu juga. Setelah menerima cambukan di punggung yang menyakitkan itu, Abu Nawas pun pulang. Di pintu gerbang istana, dia dihadang penjaga yang suka meminta tips. Kali ini Abu Nawas dengan senang hati memberikan semua hadiah dari Baginda Raja yang diterimanya hari ini. Maka diambilnya tongkat kayu lalu dipukulkan ke punggung penjaga itu sebanyak 25 kali. Penjaga itu pun kelenger ditinggalkan Abu Nawas. Ternyata penjaga itu melaporkan pemukulan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Maka Abu Nawas pun diadili. Tetap dengan gaya tertawa sendiri, Abu Nawas berkata, penjaga itu selalu meminta jatah hadiah yang diberikan Baginda Raja. Hari itu dia minta juga. Padahal kan saya mendapat hadiah 25 kali cambukan. Ya maka aku beri dia 25 kali cambukan. Apakah aku salah? Baginda Raja terbahak-bahak mendengar pembelaan Abu Nawas itu. Dan Baginda Raja pun makin tahu bahwa pejabatnya suka memalak dan meminta suap. Abu Nawas lalu dibebaskan dari tuduhan. Sebaliknya penjaga itu dipecat. Tapi Baginda Raja tetap meminta Abu Nawas segera dilantik menjadi hakim agung menggantikan bapaknya. Tak mungkin Baginda Raja membatalkan keputusannya. Mendapat tekanan itu, Abu Nawas kumat lagi gilanya. Kali ini dia mengundang orkes dangdut di kuburan bapaknya, bernyanyi dan berpesta di atas kuburan. Masyarakat heboh.
gosip mendidik. Calon hakim agung penyakit gilanya makin tinggi. Tapi ada juga yang kasihan karena menduga Abu Nawas stres ditinggal mati oleh bapaknya. Intrik makin memanas. Pejabat istana berkumpul untuk mendesak Baginda Raja agar membatalkan pengangkatan Abu Nawas menjadi hakim agung. Baginda Raja pun terpaksa menuruti dengan memilih satu di antara hakim senior lalu mengangkatnya. Mendengar berita ada pengangkatan hakim agung baru, Abu Nawas mendadak sembuh total. Otaknya waras lagi. Tetangga dekat Abu Nawas ada yang bertanya, kenapa Abu Nawas membuang kesempatan menjadi hakim agung dengan berpura-pura gila? Abu Nawas lalu bercerita bahwa dia pernah dipanggil bapaknya menjelang kematiannya. Dimintanya Abu Nawas mencium telinga bapaknya. Abu Nawas mendapati telinga kanan berbau harum, sedangkan telinga kiri berbau busuk. Ya itulah susahnya menjadi penegak hukum. Aku berusaha berlaku adil sehingga telinga kananku berbau harum. Tapi masih ada saja ketidakadilan yang tanpa sengaja aku buat, sehingga membuat telinga kiriku berbau busuk. Ujar Abu Nawas menirukan kata bapaknya. Ya karena itulah aku tak mau menjadi hakim. Karena aku khawatir dua telingaku berbau busuk semua, ujar Abu Nawas. Tetapi hanya berselang 1 tahun, hakim agung yang sebelumnya dilantik meninggal dunia. Dalam mencari pengganti hakim agung, Baginda Raja pun masih sangat percaya dengan kemampuan Abu Nawas untuk dilantik menjadi hakim. Berbagai usaha Baginda Raja lakukan untuk membujuk Abu Nawas agar mau menjadi hakim agung. Mulai dengan cara merayunya sampai dengan cara paksaan. Namun Abu Nawas selalu saja menolaknya. Hingga pada suatu hari Baginda Raja mendatangi rumah Abu Nawas. Abu Nawas, aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu besok harus ke istana dan bekerja menjadi hakim agung. Kalau sampai nggak datang, kamu dan keluargamu akan aku usir dari Baghdad, ancam Baginda Raja. Setelah berkata demikian, Baginda Raja langsung kembali ke istana tanpa menunggu jawaban dari Abu Nawas. Dan selepas kepergian Baginda Raja, sang istri menjadi khawatir. Suamiku, lebih baik kau turuti saja permintaan Baginda Raja daripada kita harus diusir dari sini, kata sang istri cemas. Abu Nawas hanya bisa terdiam. Sungguh keterlaluan Baginda Raja, ia berlaku sewenang-wenang, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun merasa bingung. Kalau ia menolak menjadi hakim, ia kasihan melihat istri dan anaknya terusir dari kota Baghdad. Sedangkan kalau ia menerimanya, ini bertentangan dengan hati nurani. Dan ia tak ingin kejadian yang menimpa sang ayah juga akan menimpa kepada dirinya. Tidak berapa lama kemudian muncullah ide cemerlang di benak Abu Nawas. Istriku, kamu jangan khawatir. Besok aku akan ke istana untuk menjadi hakim, tutur Abu Nawas. Sang istri yang tadinya gelisah kini tersenyum bahagia. Pada esok paginya, pergilah Abu Nawas ke istana untuk menjalankan tugas. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja merasa senang karena mengira ancamannya telah berhasil. Tetapi dalam hati ia masih ragu. Jangan-jangan kedatangan Abu Nawas untuk mengajukan keberatannya. Dan untuk meyakinkan hal itu, Baginda Raja lalu bertanya, Abu Nawas,
kau datang ke sini untuk menolak menjadi hakim atau menerima menjadi hakim?" Dengan tersenyum, Abu Nawas menjawab, "Hamba siap menjadi hakim Paduka yang mulia." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun merasa lega. "Baiklah Abu Nawas, sekarang duduklah di sampingku," perintah Baginda Raja. Ketika keduanya sedang asyik berdiskusi, datanglah seseorang mengadukan persoalan menyangkut tetangganya. Setelah mendengar dengan seksama keluhan orang tersebut, Abu Nawas memberi keputusan. "Sepertinya pendapatmu tentang tetanggamu itu benar adanya." Selepas kepergian orang itu, gantian tetangganya datang untuk melapor. Ia juga mengadukan persoalan menyangkut pelapor sebelumnya. Abu Nawas pun mendengarkan dengan seksama keluhan dan laporan tetangganya itu. Setelah selesai mendengarkan, Abu Nawas kemudian berkata, "Apa yang kau laporkan dan yang kau ceritakan itu sepertinya pendapatmu tentang orang itu benar adanya." Sementara Baginda Raja yang sedari tadi mendampingi merasa heran dengan keputusan Abu Nawas. "Kamu ini gimana sih Abu Nawas? Kenapa kau benarkan pendapat kedua orang tersebut? Harusnya kan kamu luruskan persoalan ini agar keduanya bisa akur kembali," tutur Baginda Raja. "Oh begitu ya caranya Paduka," ujar Abu Nawas. "Ah, payah kamu. Kalau caramu memutuskan masalah seperti ini, percuma saja kamu jadi hakim. Lebih baik aku cari orang lain saja," sesal Baginda Raja. Abu Nawas pun kemudian disuruh pulang dan batal dijadikan sebagai hakim agung. Dalam hati Abu Nawas merasa bersyukur. Keluarganya tidak jadi diusir dan dirinya juga tidak diangkat menjadi hakim. Doa selamat berulang kali. Ada-ada saja tingkah Abu Nawas. Demi mendapatkan keberkahan dari orang alim, ia sampai sempat akan dimarahi Baginda Raja. Kisah ini berawal ketika ada seorang alim dari Tanah Suci berkunjung ke kota Baghdad. Kehadiran beliau langsung disambut oleh Baginda Raja dan seluruh jajaran pejabat istana. Abu Nawas yang kala itu juga berada di sana langsung menyambut orang alim tersebut dan mencium tangannya. Kemudian Abu Nawas berkata kepadanya, "Wahai Tuan Syekh, sudilah kiranya Tuan mampir ke rumah saya. Saya ingin supaya rumah saya dapat keberkahan dari Tuan Syekh," pinta Abu Nawas. Orang alim ini yang terkenal ramah kepada siapapun menyanggupi permintaan Abu Nawas. "Baiklah, insya Allah besok aku akan ke rumahmu," balas orang alim tersebut. Dan singkat cerita, pada keesokan harinya ia mendatangi rumah Abu Nawas dengan didampingi Baginda Raja beserta para menteri istana. "Assalamualaikum." Namun tak ada jawaban sama sekali dari dalam rumah. Kemudian beliau memberi salam untuk kedua kalinya. Akan tetapi masih saja belum ada jawaban. Sementara Baginda Raja tanpa sengaja lewat jendela. Ia melihat Abu Nawas sedang duduk di ruang tamu. "Kurang ajar Abu Nawas, dia berani mengerjai orang alim," pikir Baginda Raja. Barulah setelah ucapan salam yang ketiga, Abu Nawas membalasnya dan membukakan pintu. Ia pun langsung menyambut orang alim tersebut dengan memeluk dan mencium tangannya. Baginda Raja yang telah kesal dengan sikap Abu Nawas langsung menghardiknya. "Kamu kurang ajar Abu Nawas, kalau bercanda jangan keterlaluan. Aku tahu, sedari tadi sebenarnya kamu mendengar ucapan salam, tapi kamu tidak segera membukakan pintu," bentak Baginda Raja. "Saya tidak bercanda Paduka," jawab Abu Nawas.
Lalu kenapa kamu tidak segera membukakan pintunya? Hardik Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, bukankah salam adalah suatu doa? Dan saya sengaja menunggu ucapan salam sampai 3 kali. Begitu saya didoakan bukan hanya sekali, tapi sampai 3 kali. Apalagi yang memberi salam adalah orang alim, ujar Abu Nawas. Baginda Raja tak menyangka dengan jawaban tersebut. Pintar juga otak Abu Nawas. Dia didoakan orang alim sampai 3 kali. Kamu sungguh beruntung Abu Nawas, pikir Baginda Raja. Sementara orang alim yang bersama mereka hanya tersenyum penuh kesejukan. Lalu beliau pun memanjatkan doa agar rumah Abu Nawas senantiasa mendapatkan keberkahan. Hakim bejat dibikin kelabakan oleh Abu Nawas. Di setiap ada permasalahan, disitulah Abu Nawas dibutuhkan. Bukan hanya menyelesaikan masalah yang remeh, masalah besar yang melibatkan pejabat negara pun dibabat habis oleh Abu Nawas. Seperti pada kisah kali ini, seorang hakim yang setiap harinya menentukan salah dan benar seharusnya bisa diterapkan dalam kehidupan dan akhlaknya, bukan malah mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Berikut kisah lengkapnya. Suatu ketika, ada seorang laki-laki yang memutuskan untuk berangkat ibadah haji. Karena ia mempunyai anak-anak yang masih kecil, ia pun menemui hakim untuk meminta bantuannya. Sesampainya di pengadilan, ia menitipkan uang 1.000 dinar kepada tuan hakim dengan disaksikan beberapa pejabat pengadilan. Tuan hakim, saya minta tolong tuan, saya titip uang 1.000 dinar karena saya hendak berangkat haji dan anak-anak saya masih kecil. Bila saya kembali dengan selamat, maka saya akan mengambil kembali titipanku. Tapi jika ternyata aku meninggal selama dalam perjalanan, maka tuan hakim adalah penggantiku. Berikanlah pada anak-anakku sesuai apa yang tuan hakim inginkan, kata lelaki tersebut. Kemudian berangkatlah laki-laki itu menunaikan ibadah haji. Beberapa minggu kemudian terdengar kabar bahwa si laki-laki itu meninggal dunia di tanah suci. Mendengar kabar duka tersebut, anak-anaknya lalu mendatangi tuan hakim untuk mengambil uang titipan ayahnya. Wahai tuan hakim, kedatangan kami ke sini untuk mengambil titipan ayah kami, kata mereka kepada tuan hakim. Begini anak-anak, jadi sebelum ayah kalian berangkat haji, ia menyatakan wasiatnya di hadapan orang-orang. Ayah kalian mengatakan bahwa aku dapat memberikan kalian apapun yang aku inginkan. Nah, karena itulah aku akan memberi kalian uang 100 dinar, tutur tuan hakim. Anak-anak itu pun protes, sebab uang yang dititipkan ayahnya berjumlah 1.000 dinar. Kemudian mereka bertanya kepada orang-orang yang menjadi saksi wasiat ayahnya. Wahai tuan sekalian, apakah benar ayah kami berkata demikian? Tanya mereka. Dan para saksi pun membenarkan perkataan tuan hakim. Karena memang itulah yang mereka dengar dari wasiat ayah anak-anak itu. Tuh, kalian dengar sendiri kan? Saya nggak mungkin membohongi kalian. Ini terimalah uang 100 dinar, ucap tuan hakim. Anak-anak yatim ini pun menjadi bingung dan meminta kepada pejabat pengadilan yang lain untuk membantu mereka. Namun orang-orang tersebut tidak dapat berbuat apa-apa, karena yang dikatakan tuan hakim memang benar adanya. Dan tak ada cara lain, anak-anak yatim ini pun mendatangi rumah Abu Nawas untuk minta pertolongan. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas seketika menjadi murka. Kurang ajar, ayo kita temui si hakim tamak itu, akan aku bantu kalian, kata Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas dan anak-anak yatim itu di pengadilan. Kemudian mereka mendatangi tuan hakim. Hei hakim bejat,
kenapa tidak kau berikan hak anak-anak yatim ini?" tanya Abu Nawas dengan emosi. "Tenang Abu Nawas, tenang. Aku sudah memberikan hak mereka sesuai dengan wasiat ayahnya," jawab Tuan Hakim. "Sudah bagaimana? Uang yang dititipkan ayah mereka kan 1.000 dinar. Tapi kenapa hanya dikembalikan 100 dinar? Tanya Abu Nawas kembali. "Begini Abu Nawas, ayah mereka itu berwasiat bahwa aku dapat memberi mereka apapun yang aku inginkan. Dan wasiat tersebut juga disaksikan oleh seluruh pejabat pengadilan. Kalau kamu gak percaya, silakan tanya mereka." Nah, berdasarkan wasiat ayah mereka inilah yang aku inginkan hanyalah memberi anak-anak ini 100 dinar, jawab Tuan Hakim. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia memutar otak mencari cara agar kekurangan yang 900 dinar bisa kembali didapatkan oleh anak-anak tersebut. "Wahai Hakim, mari kita luruskan berdasarkan ucapanmu tadi. Kamu memberikan anak-anak ini 100 dinar, sedangkan kamu sendiri menginginkan untuk dirimu sebanyak 900 dinar. Bukankah wasiat ayah anak-anak ini mengatakan, apapun yang kau inginkan maka berikanlah pada mereka? Ya berarti berikan sisa 900 dinar kepada anak-anak ini. Karena 900 dinar itulah yang kamu inginkan," jelas Abu Nawas. Tuan Hakim terkejut dengan jawaban Abu Nawas. Ia tak hanya cerdik, tapi juga pintar bermain kata-kata. Tuan Hakim tak berani membantah Abu Nawas lebih jauh, karena bisa-bisa malah nanti ia sendiri yang dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman. Akhirnya Tuan Hakim pun tak berdaya dan terpaksa memberikan sisa 900 dinar kepada anak-anak yatim tersebut. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Setelah kesibukannya menebang kayu, ia dikejutkan oleh kehadiran seekor tupai. Tupai tersebut berlari ke sana kemari seakan asyik bermain. Abu Nawas yang baru pertama kali melihat hewan seperti itu tentu saja menjadi heran dan penasaran. Maka ia pun berniat memburunya. Setelah berupaya keras, akhirnya Abu Nawas berhasil menangkap tupai tersebut. "Kini aku harus menunjukkannya kepada orang-orang," kata Abu Nawas dalam hati. Lantas ia menaruh tupai itu di dalam karung dan mengikatnya dengan kuat. Kali ini Abu Nawas pulang lebih cepat. Bahkan ia tidak membawa kayu seperti biasanya. Ia hanya membawa karung yang berisi seekor tupai. Melihat hal itu, istrinya pun heran. "Mana kayunya? Kenapa malah membawa karung?" tanya sang istri. "Wahai istriku, aku punya kabar baik. Tadi sewaktu aku di hutan, aku menangkap hewan langka dan aneh. Sekarang hewannya ada di karung ini. Rencananya aku akan memanggil penduduk kampung dan memperlihatkan hewan ini. Semoga mereka mengenalinya, lalu aku akan menjualnya dengan harga tinggi," balas Abu Nawas. Ucapan Abu Nawas membuat sang istri penasaran dan ingin membuka karungnya. "Jangan dibuka, nanti dia bisa kabur," tergah Abu Nawas. Selanjutnya Abu Nawas berpesan kepada istrinya, "Aku akan pergi memanggil orang-orang datang kemari. Awas jangan sampai dibuka karungnya." Setelah Abu Nawas pergi, sang istri sangat penasaran ingin mengetahui hewan apa yang ada di dalam karung. "Aku akan melihatnya sebentar. Lagian suamiku juga tidak akan tahu," kata istrinya dalam hati. Ketika talinya dilepas dan membuka karungnya, hewan tupai itu langsung loncat keluar. Hanya dengan sekejap mata, tupai itu lari keluar rumah. Istri Abu Nawas pun bingung apa yang harus dia perbuat. Seandainya Abu Nawas tahu, pasti dia akan kena marah. Setelah lama berpikir, istri Abu Nawas tak menemukan cara kecuali menaruh butiran gandum ke dalam karung dan mengikatnya kembali seperti semula.
Sang istri mengira Abu Nawas tidak akan datang bersama siapapun. Dengan begitu urusannya pun selesai. Selang beberapa saat kemudian, Abu Nawas disertai tokoh masyarakat termasuk wakil hakim dan beberapa orang lainnya datang untuk melihat fenomena langka ini. Abu Nawas pun mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumahnya. Sang istri tak menyangka kalau Abu Nawas membawa tamu sebanyak ini. Lalu Abu Nawas berkata kepada para tamunya, "Saya akan memperlihatkan kepada kalian makhluk yang langka ini," kata Abu Nawas sambil melepas tali karung. Orang-orang yang hadir menyimaknya dengan seksama dan mereka mulai memperhatikan karung tersebut. Namun ketika karungnya dibuka, ternyata isinya biji gandum. Hal ini membuat Abu Nawas terkejut. Apa yang harus aku katakan? Padahal aku mengundang mereka untuk sesuatu yang aneh. Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. Ia kemudian berkata kepada mereka yang hadir, "Apakah kalian tahu betapa banyak manfaat dari makhluk ini?" "Maksudmu butiran gandum, Abu Nawas?" tanya mereka. "Iya, betul sekali. Aku berhasil mengumpulkan butiran gandum yang dibuang orang-orang di depan rumahku sampai terkumpul beberapa kilogram," jawab Abu Nawas. "Lalu maksudnya apa, Abu Nawas?" tanya mereka kembali. "Begini kawan-kawan, seandainya aku mengumpulkan butiran-butiran gandum yang berserakan dari setiap rumah dan ladang, berapa banyak gandum yang berhasil aku kumpulkan?" tanya balik Abu Nawas. "Tentu lumayan banyak, Abu Nawas," jawab mereka. "Nah, itu kalian tahu kenapa kita tidak mempedulikan nikmat dari Allah. Kawan-kawan, aku memiliki usulan. Bagaimana kalau orang-orang yang membuang biji gandum supaya didenda?" ujar Abu Nawas. Mereka berkata, "Iya, benar sekali. Aku setuju, Abu Nawas. Dengan begitu kita tidak akan mengeluh kekurangan gandum." "Baiklah, Abu Nawas, kita akan menyampaikan usulanmu kepada hakim," kata mereka serempak. Akhirnya Abu Nawas merasa lega. Ia berhasil lolos dari rasa malu. Tapi ia masih bingung, bagaimana mungkin seekor hewan bisa berubah menjadi biji gandum. Di hari berikutnya, seperti biasa Abu Nawas pergi mencari kayu di hutan. Di sana ia kembali melihat seekor tupai sedang berlari. "Dasar binatang hantu, bagaimana kau bisa menjelma menjadi gandum?" kata Abu Nawas dengan kesal. Istri Abu Jahil mengalahkan jin penghuni sumur angker. Dikisahkan di suatu daerah di kota Baghdad terdapat sumur angker yang dihuni oleh jin jahat. Setiap malam terdengar suara menakutkan dan suara-suara aneh yang berasal dari sumur tersebut. Meskipun demikian, kedalaman sumur tersebut hanya sekitar 1 meter dan tidak ada airnya sama sekali. Namun karena saking angkernya, sehingga banyak warga sekitar tak berani mendekatinya. Suatu kali datang seorang tamu ke rumah Abu Nawas. Dia bernama Abu Jahil. Kemudian ia mengadukan masalahnya tentang sifat sang istri yang sangat cerewet. "Gimana caranya, Abu Nawas, supaya istri saya tidak ngomel-ngomel terus?" tanya Abu Jahil kepada Abu Nawas. "Soal itu aku juga tidak tahu. Istriku juga sama cerewetnya," jawab Abu Nawas. "Masa kamu tidak tahu? Kamu kan terkenal cerdik, Abu Nawas," ujar Abu Jahil. "Baiklah, kalau kamu mau, bawa saja istrimu ke sumur tua yang angker. Lalu kamu jatuhkan dia ke dalamnya," saran Abu Nawas. "Maksudmu sumur tua yang dihuni jin jahat itu? Bisa-bisa istriku malah mati tenggelam." "Aku tidak mau, Abu Nawas," tolak Abu Jahil. "Tenang, istrimu tidak akan tenggelam. Itu kan sumur kering, tidak ada airnya. Dan dalamnya juga cuma 1 meter," jelas Abu Nawas.
Tapi apa mungkin bisa berhasil? Tanya Abu Jahil ragu-ragu. Saya sendiri juga belum tahu Abu Jahil, tapi setidaknya istrimu akan bertemu jin dan pasti dia akan ketakutan. Mungkin saja karena rasa takutnya itu, sifat cerewet istrimu akan hilang, balas Abu Nawas. Baiklah, besok saya akan ajak istriku ke sana, timpal Abu Jahil. Singkat cerita, pergilah Abu Jahil dan istrinya menuju sumur angker yang dimaksud. Sesampainya di sana, Abu Jahil segera mendekati bibir sumur. "Wahai istriku, lihatlah di dalam sumur ada perhiasan emas," teriak Abu Jahil pura-pura kaget. Mendengar hal itu, sang istri tak sabar ingin ikut melihatnya. Setelah sang istri berdiri tepat di depan sumur, Abu Jahil langsung mendorongnya. Sang istri pun terjatuh ke dalam sumur. Bukannya berteriak ketakutan, sang istri malah ngomel terus-terusan tanpa henti. "Mana emasnya? Saya tidak melihatnya sama sekali," omel sang istri. Dan ketika jin penghuni sumur mencoba menakuti istri Abu Jahil, ia malah kena semprot omelannya. "Kamu pasti yang menyembunyikan emas itu kan? Cepat berikan padaku. Ayo cepat berikan," teriak istri Abu Jahil. Karena tak kunjung mendapatkan emas, sang istri terus saja mengomel. Tidak lama kemudian, muncul sosok bayangan hitam keluar dari sumur. Rupanya sosok itu adalah jin penghuni sumur tersebut. Jin itu lalu mendekati Abu Jahil dan berkata, "Cepat angkat istrimu dari tempatku. Aku tidak tahan mendengar omelannya," ancam jin tersebut. Dengan penuh ketakutan, Abu Jahil langsung mengangkat istrinya dari sumur angker itu. Pada keesokan harinya, Abu Jahil kembali menemui Abu Nawas dan menceritakan peristiwa yang dialaminya. Spontan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. "Ternyata istrimu lebih cerewet daripada istriku. Jin saja sampai tidak tahan mendengar omelannya," seloroh Abu Nawas sambil terus tertawa. Jimat cepat kaya. Suatu hari, Abu Nawas berangkat menuju pasar untuk berjualan, mencari rezeki tambahan. Sesampainya di pasar, ia langsung menggelar tikar sebagai lapak jualannya. Kebetulan pada hari itu ia berjualan sandal ajaib. Abu Nawas mulai berteriak-teriak menawarkan barang dagangannya kepada orang-orang yang ada di pasar. Sandal ajaib, silahkan dibeli sandal ajaib," teriak Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian datang seorang pemuda menghampirinya dan melihat-lihat barang dagangannya. "Silahkan tuan, mau membeli sandal?" tanya Abu Nawas. "Iya, apakah ini sandal ajaib?" tanya si pemuda. "Oh, tentu saja tuan, sandal ini sandal ajaib," jawab Abu Nawas. "Saya tuh ingin mencari sandal yang bisa merubah hidupku yang miskin ini," kata pemuda itu. "Hah? Gimana maksud tuan?" tanya Abu Nawas lagi. "Jadi gini, saya ini kan sudah lama miskin dan ingin sekali menjadi orang kaya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberi saya sebuah keberuntungan," kata pemuda itu. Sejurus kemudian, Abu Nawas menunjukkan salah satu sandal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sandal itu akan membuat pemiliknya dari tidak berada menjadi berada. Karena tertarik dengan kata-kata Abu Nawas, tanpa berpikir panjang,
pemuda itu langsung membeli sandal ajaib yang dijual oleh Abu Nawas. Pemuda itu langsung memakai sandal ajaib tersebut, kemudian meninggalkan Abu Nawas dan berkeliling kampung dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Pemuda tersebut terus-menerus berjalan mengitari kampung-kampung menggunakan sandal ajaibnya tersebut. Namun harapannya tak kunjung terwujud juga. Bukannya keberuntungan, si pemuda malah mendapatkan kemalangan. Ia hampir saja dihakimi warga karena dikira pencuri yang sedang warawiri mengintai mangsa. Hari sudah menjelang sore. Dengan perasaan marah dan kecewa, ia akhirnya mencari Abu Nawas untuk meminta pertanggungjawabannya. Setelah bertanya ke sana dan kemari, akhirnya ia menemukan Abu Nawas. "Assalamualaikum," sapa pemuda itu. "Waalaikumsalam. Ternyata Tuan. Bagaimana kabar Tuan?" tanya Abu Nawas. Kabar buruk. Aku tidak merasakan keberuntungan apa-apa setelah memakai sandal ini. Malahan hampir saja aku celaka dihajar warga kampung gara-gara dikira pencuri. Padahal engkau kan sudah mengatakan bahwa sandal ini akan membawa keberuntungan kepada pemiliknya. Mana buktinya?" protes si pemuda. "Tunggu dulu Tuan, seingat saya tuh tidak pernah mengatakan seperti itu Tuan," sanggah Abu Nawas. "Saya itu hanya mengatakan bahwa sandal ini akan membuat orang yang tidak berpunya menjadi berpunya. Buktinya adalah Tuan, sebelumnya kan belum memiliki sandal ajaib. Nah, sekarang kan sudah memilikinya," kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, pemuda itu pun terdiam. Ia akhirnya sadar bahwa dirinya sedang salah menafsirkan. "Lalu, mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib?" tanya si pemuda. "Oh, itu. Ya kalau itu kan memang namanya sandal ajaib, bukan sandalnya yang ajaib," jawab Abu Nawas. "Gini Tuan, jangan percaya kepada barang ajaib, karena percaya kepada sesuatu selain Allah bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan di akhirat kelak. Buktinya yang Tuan alami sendiri hari ini. Oleh karena itu Tuan, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," tambah Abu Nawas. Akhirnya dengan perasaan malu, pemuda itu pun pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Ia menyadari jika ia telah melakukan kesalahan karena mengharap sesuatu kepada selain Allah dan tanpa berusaha. Mulai saat itu juga, ia langsung bertobat kepada Allah.